Terima kasih Anda kembali di Panggilan Baitullah. Pemirsa, motor listrik merupakan layanan jemaah haji yang diluncurkan oleh otoritas Arab Saudi untuk memudahkan para jemaah haji dalam melaksanakan tawaf. Rekan kami ada Ecep Esiasa mencoba motor listrik ketika sedang melakukan tawaf wada di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Berikut liputannya. Pelayanan motor listrik menjadi primadona dalam pelayanan haji tahun ini. Otoritas Arab Saudi menyediakan sebanyak 9.000 motor listrik untuk memudahkan jemaah melakukan tawaf berkeliling Ka'bah. Untuk menggunakan fasilitas motor listrik, jemaah diarahkan ke lantai 3 Masjidil Haram. Jemaah akan dikenakan biaya 115 real atau sekitar Rp460.000 untuk sewa satu motor listrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini adalah layanan baru saat jamaah hendak melaksanakan tawaf, terutama tawaf wada atau tawaf perpisahan, di mana ketika situasi di lantai 1 atau di area Ka'bah penuh sesak dengan jamaah, maka para jamaah lainnya diarahkan atau dialirkan melalui lantai 3 dengan menggunakan kendaraan semacam ini. Hanya dengan 115 real atau sekitar 400.000 lebih, jamaah bisa melakukan tawaf wada berdua di lantai 3 dengan menggunakan kendaraan listrik semacam ini. Dari Masjidil Haram, seperti biasa Andrew Bima Tidiwan mengabarkan. Pemirsa, para jemaah haji melakukan serangkaian ibadah dengan khusyuk di Tanah Suci. Ibadah haji khusus ini dilakukan dengan Biro Perjalanan Maktur. Lalu bagaimana rangkaian ibadah jemaah haji khusus di Tanah Suci? Sudah bergabung dengan kami. Ada rekan Budi Zulkifli yang saat ini sedang berada di Jeddah, Arab Saudi. Assalamualaikum Budi, silahkan dengan laporan Anda. Waalaikumsalam Fahada Indi. Ya, saat ini kami sudah berada di Jeddah, Arab Saudi untuk mempersiapkan diri berangkat atau pulang ke tanah air dalam 1-2 hari ini. Sebelumnya kami berangkat dari Mekah pada kemarin siang dan tiba di Jeddah, dan saat ini kami tengah melakukan persiapan untuk berangkat dengan melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Kita ketahui bahwa secara umum keseluruhan jemaah haji Indonesia diagendakan akan kembali ke tanah air. Penerbangan pertama yang akan dilakukan oleh jemaah haji Indonesia itu pada tanggal 4 besok hari, dan direncanakan ini adalah merupakan gelombang pertama yang akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Sementara untuk gelombang kedua akan bergerak ke Madinah pada tanggal 10 Juli mendatang. Dari sejumlah rangkaian ini ada beberapa hal yang diimbau kepada para jemaah maupun dari pihak tim pengawas haji di sini yang menyampaikan bahwa mereka mengharapkan agar dalam proses kepulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air ini diharapkan agar diprioritaskan keberangkatan tahap awal itu kepada para jemaah lansia yang pasif. Kita ketahui dari total 220.000 lebih jemaah haji Indonesia yang saat ini berada di Mekah, ada 30% diantaranya atau 66.000 lebih adalah merupakan jemaah haji lansia, yang banyak diantara mereka adalah merupakan jemaah haji pasif. Jemaah haji pasif yang dimaksudkan ini adalah mereka para lansia yang memiliki banyak sekali keterbatasan untuk beraktivitas, dan ini diharapkan bisa dipulangkan lebih cepat ke tanah air oleh penyelenggara haji di Mekah dan juga di Madinah untuk meminimalisir banyak hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan perkembangan kesehatan dari para jemaah haji kita. Dan rencananya hari ini atau besok jemaah sudah mulai bergerak menuju ke Jeddah untuk mereka yang akan pulang dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah
pada tanggal 4 Juli besok. Dan selanjutnya sebagian dari jemaah kita akan berangkat ke Madinah, lalu pulang dari Bandara Madinah. Sejauh ini dari pantauan kami, para jemaah haji Indonesia yang berada di Mekah secara umum, sebagian besar dari mereka sudah mulai melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan sebagai bagian akhir dari seluruh rangkaian persiapan mereka, seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Setelah melakukan tawaf wada, jemaah kemudian mulai bergeser untuk kembali ke tanah air. Kita berharap bahwa proses pemulangan para jemaah haji Indonesia ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada keterlambatan-keterlambatan baik itu dari transportasi bis maupun juga mengenai keterlambatan dalam hal ini penerbangan pesawat. Diharapkan bahwa semuanya sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan, karena apabila keterlambatan ini tidak diantisipasi tentu saja akan membuat jemaah kita mengalami banyak lagi kesulitan karena masa tunggu yang terlalu lama sebelum mereka kembali ke tanah air. Saat ini situasi di Jeddah, kalau dari cuaca yang kami pantau, bisa dikatakan tidak terlalu terik sehingga cukup memudahkan bagi kami di sini saat ingin beraktivitas di luar gedung atau di tempat terbuka. Begitu Fahada, Indi. Baik, terima kasih atas laporannya Budi Zulkifli langsung dari Jeddah, Arab Saudi. Kita harapkan besok perjalanannya selamat, sehat semua sampai kembali ke Indonesia.